Dalam program pembangunan kekuatan minimal atau Minimum Essential Force, tahun 2024, TNI Angkatan Laut diperkuat setidaknya 8 buah kapal selam. Namun, hingga kini, kekuatan kapal selam TNI Angkatan Laut baru sebanyak 4 buah. Satu di antaranya, KRI Cakra, bahkan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Proses pengadaan kapal selam di Kementerian Pertahanan masih terus berlangsung. Sementara, Kementerian Keuangan sudah menganggarkan biaya pengadaan kapal selam, yaitu sebesar 2,1 miliar dolar Amerika untuk 4 buah kapal selam. Saat ini setidaknya ada 2 galangan pembuat kapal selam yang tengah bersaing. Mereka adalah Naval Group dari Prancis yang menawarkan kapal selam kelas Korpen, serta TKMS dari Jerman yang menawarkan kapal selam kelas U-214. Bukan hanya mengunggulkan spesifikasi produk saja, mereka juga mempermanis penawaran dengan alih teknologi. Naval Group misalnya, mereka berjanji produksi 4 buah kapal selam kelas Korpen semuanya akan dilakukan di galangan PT PAL di Surabaya. We have been working together with PT PAL for the last 2 years, together to prepare a joint offer where all the construction of starting from the first submarine will be performed in PT PAL in Surabaya. Menurut Undang-Undang Industri Pertahanan, pembelian alutsista dari luar negeri harus dibarengi transfer teknologi, imbal dagang, serta offset yang nilainya mencapai 85% dari nilai kontrak. Namun demikian, transfer teknologi yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya berupa kemampuan pemeliharaan dan perbaikan saja, tetapi juga pengetahuan dan filosofi untuk membuat kapal selam. Knowledge-nya dulu, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah filosofinya, kenapa dia bisa nyelam ya. Terus apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat kepala kapal selam misalnya, gitu ya? Itu gimana cara bikin buletannya misalnya kayak gitu. Dan ini harus bisa tahan. Kenapa harus tahan di situ? Kenapa hanya bisa 300 meter di bawah air misalnya gitu ya, di bawah permukaan? Nah itu yang kita mesti tahu. Selain itu, PT PAL juga nantinya membutuhkan modal kerja serta investasi peralatan jika ingin membangun kapal selam baru. Namun, hingga kini, nilai investasi yang dibutuhkan belum diketahui secara pasti. Kalau melihat kondisi saat ini memang butuh investasi dalam bentuk PMN. Tetapi kita belum tahu berapa banyak investasi yang dibutuhkan karena itu diperlukan lagi review dan asesmen oleh salah satu pihak yang dimenangkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pembangunan kapal selam nanti. Apakah itu Naval Group ataupun TKMS. Siapapun pemenang tendernya bisa dipastikan tahun 2024 target jumlah kapal selam yang harus dimiliki TNI AL akan meleset. Sebabnya, untuk membangun sebuah kapal selam dibutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun. Alhasil, TNI AL harus bisa mengoptimalkan kapal selam yang sudah dimiliki. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.